terlihat secara fisik juga bisa terlihat kan? Iya, Ibu. Berarti tidak sulit kita untuk mendiagnosa bahwa ibu itu puting Datar. Untuk perawatan puting datar ada dua caranya, bisa menggunakan secara manual, bisa menggunakan spet terbalik. Ya, spet terbalik yaitu yang seperti ini. Jadi spet yang biasa itu, setelah itu kita potong ujungnya, jarumnya kita buang, kita beginikan. Ini yang menempel ke Puting. Ya. Ditarik ke belakang. Iya. Nah, kalau pada menggunakan spet ini, ya ini mengguntingnya juga harus hati-hati karena kalau seperti jeruk begini nih, ini akan terasa Sakit. pada ibu. Kemudian persiapan alatnya ada kasa, ada minyak kelapa, kemudian ada spet. Setelah kita menjelaskan prosedurnya, kita menjelaskan tujuannya, kemudian dijaga privasi pasiennya, bantu ibu untuk membuka payudara, kita taruh handuk ya, taruh handuk di pangkuan ibu, taruh handuk di belakang bahu ibu, kemudian kita cuci tangan, dilepaskan jam tangannya, kebiasaannya dan lain sebagainya. Kemudian kita mengompres sama dengan tadi ya. Untuk apa tujuannya? Kok putingnya harus dikompres gini? Ini untuk menonjolkan puting ibu yang tenggelam. Kita tangan kiri untuk memompa payudara ibu sama dengan mengetes ya, tapi ini tadi itu kan pangkal puting sambil aslinya dikeluarin. Kalau ini untuk puting ibu agar mengetes. Ke atas, ke bawah, ke samping, ke kanan, ke kiri. Kemudian yang kedua putingnya ibunya di pinter-pinter gini agar menonjol ya, lingkaran. Setelah itu berikutnya bisa menggunakan spet berbalik. Kalau spet ini ya, ini juga putingnya juga nariknya untuk nemen-nemen gitu. Karena ini kan sakit ya. Untuk tarik ini infeksi itu putingnya gitu. Jadi ini kita tempelkan dulu, tempelkannya miring ya. Jadi dari di samping ujung-ujung begini. Kalau ini putingnya biar sepetnya di gedean putingnya, harusnya sepetnya tadi yang Besar. ini 5 cc nih. Ya, jadi gini dari samping dulu, baru dimasukkan ke gini ya. Nanti ini ukuran puting harus sama dengan ukuran spet. Spet itu kan sampai 20 cc. Kan tidak mungkin ya puting 20 cc. Jadi harus disesuaikan. Kemudian ini ditarik. Bu, ini saya tarik perlahan ya Bu. Nanti kalau sakit bilang ya Bu. Nah, kalau ditarik ini kan putingnya akan masuk ke spet. Setelah itu sudah dikeluarkan dulu udaranya, jangan langsung buat gini kan. Kelaran ibunya karena putingnya seceket kan ini. Iya. Engko sing ono puting ibu lede. Jadi setelah ini ditarik ya, kemudian dikeluarkan dulu udaranya, baru disamping. Ya, sama juga sampingnya. Jadi putingnya disesuaikan sama ukuran spet. Dimasukkan dulu spetnya, kemudian ditarik. Kemudian kalau mau dikeluarkan, udaranya dikeluarkan dulu, baru dilepas. Ya, bisa dilakukan sesering mungkin sudah ini. Pokoknya dirasa ibu kalau mau nyusui bisa digini-ginikan, baru
disusukan atau berapa kali sehari KI-nya senyamannya ibu. Kalau misalnya pakai sepet tidak terasa sakit dan ibu terasa nyaman ya boleh. Mau di mix tadi juga boleh, mau yang pakai jari plus pakai sepet juga boleh. Ya pokoknya aplikasi pasien kita juga menjelaskan tujuannya. Jadi kalau kelihatan payudara normal itu tujuannya untuk memperlancar posisi ibu. Setelah itu untuk membuat payudara itu menjadi lebih nyaman, kemudian mencegah gundulan, yakinnya gitu. Kemudian setelah itu kita cuci tangan, ya kita lepaskan semua perhiasan, setelah cuci tangan. Kemudian ibu kita bantu untuk membuka kakinya. Ada yang baca kan kontak saya? Berkali guys. Yang pertama, memberitahu ibu bahwa tindakan akan dilakukan. Yang kedua, membantu ibu melepaskan pakaian atas, meletakkan satu handuk di atas pangkuan ibu dan satu handuk di bahu ibu. Jadi handuknya harus di bawah dulu, yang kedua harus di bawah ibu. Kira-kira tahu nggak tujuannya kenapa di bawah handuk? Keluar dari netes, ya, biar vakum di handuk yang bawah. Makanya handuk yang di atas pangkuan ibu itu yang dipotong, ya. Terus Yang ketiga, prosedur membersihkan kedua puting dengan cara yang pertama, basahi kasa dengan minyak kelapa atau VCO, lalu kompres di atas puting selama 2-3 menit. jadi nanti ini ya, kasanya kalau waktu usia kasanya kasa steril ya. Jadi kalau kasa itu melembutnya jangan sampai bergedul-gedul. Karena kalau bergedul-gedul ini bisa masuk ke pori-pori payudara. Ya. Jadi usahakan nggak bisa keluar gitu. Kemudian ini kita kompreskan sini dulu, kita kompres ya harus ditutup. Ini kita kompres sekitar 2-3 menit ya. Kemudian kita bersihkan 2-3 menit. Ini tangan kiri memotong payudara ibu ya. Kemudian yang tangan kanan ini dibersihkan 1 kali. Nah, jadi jangan digosok, jangan juga ya. Jadi mengikat 1 kali. Begitu juga dengan payudara yang sebelah. Ambil kasa yang baru, bersihkan bagian tengah puting dari arah dalam keluar. Amati respon ibu, lakukan gerakan dengan perlahan dan berhati-hati, terutama jika ada bagian yang lecet atau luka. Jadi payudara itu kan kalau ada lecet itu rasanya luar biasa, yang sakitnya luar biasa. Itu yang harus kalian pahami. Jadi apalagi dengan payudara ibu yang ada hubungan sambil lecet itu memang sakitnya. Jadi pada saat membersihkan hati-hati.
Kalau misalnya ibu tidak ada lecet, ya berarti tadi seperti tadi membersihkannya. Tapi kalau ada lecet, yang lecet itu jangan dibersihkan. Ya. Kemudian Yang keempat, prosedur menyalakan puting susu. Yang pertama, meletakkan 2 ibu jari di atas dan di bawah puting. Yang kedua, regangkan ke arah areola kiri kanan dan atas bawah sebanyak 20 kali. ya, jadi tangan kiri. Jadi prinsipnya tangan kiri ini kalau memompang berarti yang bekerja adalah tangan kanan. Kalau tangan kanan yang memompang berarti yang bekerja tangan kiri. Ya, jadi ini untuk mengenyalkan, kita regangkan dari pangkal menuju puting, yang keluar ke dalam atau ke samping. Dilakukan sebanyak 20 kali. Kemudian di sebelahnya setelah itu berikutnya kita lakukan massage. Yang kelima, prosedur mengecilkan payudara. Yang pertama, telapak tangan petugas diberi minyak kelapa atau VCO kemudian diratakan. Yang kedua, peganglah payudara lalu pada saat umum ya sudah mendiagnosa kalau ibu dengan ASI, berarti payudara saat itu akan terasa tegang, terasa buka ya, terasa kemerahan dan terasa nyeri seperti terjadi lagi ya. Prosedurnya sama. Yang pertama, setelah persiapan alatnya sama, cuma tambahannya ini ada tempat untuk menampung ASI, mau botol, mau gelas, terserah. Yang penting ada tempat untuk menampung ASI-nya. Tambahan alatnya itu. Kemudian prosedurnya setelah kita persiapkan alat, kemudian kita lakukan memberikan tujuan dilakukan prosedur ini ya. Jadi yang namanya bendungan ASI itu mau tidak mau harus dikeluarkan karena dalam payudara itu produksi ASI-nya kan terus menerus, namun tidak bisa keluar ya. Tidak bisa keluar banyak penyebabnya, bisa bentuknya puting, bisa juga puting ibu lecet, bisa juga puting ibu tenggelam dan lain sebagainya, sehingga menyebabkan ASI itu tidak keluar, namun produksinya tetap ada, sehingga harus tetap dikeluarkan. Itu tujuannya. Jadi yang perlu diperhatikan karena sekarang kondisi payudara itu akan terasa sakit daripada yang normal, sehingga kalian dalam melakukan massage juga harus hati-hati. Ya. Setelah itu kita jaga privasi pasien, kita bantu ibu untuk membuka payudaranya, kemudian kita taruh handuk di atas pangkuan ibu, kemudian kita taruh handuk di payudara ibu, kemudian kita kompres. Ya, sama seperti tadi, bedanya nanti di massage-nya. Ini kita kompres seperti tadi payudara ibu, kita diamkan 2-3 menit. Setelah itu jika sudah 2-3 menit kita bersihkan. Kemudian sambil pada saat tadi kita membersihkan, sambil kita lihat payudara itu mana yang terasa ya, sambil kita bersihkan. Kemudian kita lakukan massase. Kita basahi dulu tangan kita menggunakan minyak kelapa. Kemudian kita lakukan massase ya. Jadi tangan kiri menyokong payudara, kemudian tangan kanan menggunakan 2 jari kita bentuk lingkaran kecil-kecil spiral dari pangkal menuju puting. Kalau sakit agak ditahan ya Bu. Nah di saat begini pasti akan terasa bendel-bendel kan ya. Di saat yang bendel-bendel itu agak diberikan tekanan. Ini biar payudaranya sakit ya Bu, sambil ibunya diajak komunikasi ya. Nah pada saat begini kocok ini ya. Ya, yang sebelah sini jangan pakai tangan ini, nanti pakai tangan ini dilakukan berapa kali? Nggak ada.
setelah kita untuk proses untuk menghilangkan yang gel-gel tadi, kemudian kita bersihkan pakai air hangat. Setelah itu yang kedua yaitu proses untuk pembuangan asinnya. Jadi asinnya kita keluarkan. Ya. Kita tutup. Ya. Jadi pada saat untuk mengeluarkan ASI, tangan kiri untuk memopang, yang tangan kanan bentuknya bentuk apa? Ya, kalau sudah ini kita bentuk ini bisa kita pegang. Kemudian kita teknik untuk memerah ya di atas sambil putihnya kita arahkan ya. Perlu nggak sampai begini? Ya, perlu nggak sampai begini? Perlu nggak? Kira-kira gudang ASI itu gimana? Videokan dulu. Kita tengok ini apa namanya? Lah. Dari gudang ASI tadi itu apa namanya? Kalau